Hai teman-teman, jumpa lagi kita dengan channel Penjelajah 07. Kali ini kita dalam episode panen buah cabai rawit di pekarangan rumah. Tanaman cabai kita ini saya tanam beberapa bulan yang lalu, sekitar 4 bulan yang lalu, dan dipelihara, dirawat oleh anak saya, Denny, yang sekarang sudah berbuah lebat dan masanya kita panen, teman-teman. Jadi kita memanfaatkan pekarangan rumah kita, daripada ditumbuhi oleh rerumputan liar, mending kita tanam sayuran atau tanaman yang bermanfaat lainnya, teman-teman. Kerja bagus. Jadi pekarangan rumah kita yang masih tersisa bisa kita manfaatkan yang lebih bermanfaat, seperti contohnya kita tanam cabai ini, teman-teman. Jadi di pekarangan rumah kita ini kita banyak tanam sayur singkong, pisang, pepaya, juga laos, kunyit. Jadi nanti kalau kita mau masak, kalau kebetulan habis yang sedikit-sedikit, itu bisa kita cari di pekarangan rumah saja, teman-teman. Nah, jadi kalau berkebun seperti ini saya suka, teman-teman, karena bisa menghasilkan rasa puas, rasa bangga tersendiri bagi saya seperti menanam cabai. Walaupun saya ini tidak terlalu suka juga ya makan yang pedas-pedas seperti cabai ini. Kadang-kadang ini saya petik untuk saya kasih untuk tetangga atau orang lain. Kalau saya sendiri ya seadanya aja buat makan, buat sambal terasi. Jadi kalau untuk yang memang hobi makan cabai atau makan yang pedas itu saya kurang, teman-teman. Cuman saya suka nanam-nanam yang seperti ini aja. Jadi buat teman-teman yang punya pekarangan rumah yang masih kosong, daripada ditanami rumput liar, mending kita tanam sayur-sayuran, buah-buahan yang bermanfaat untuk kita. Kalau pada waktu kita sekolah dulu di SD, sering dikatakan ini apotek hidup. Jadi kita bisa tanam sayuran, buahan, atau tanaman yang bisa menjadikan obat-obatan, teman-teman. Lumayan banyak ini, sekitar dari satu pohon ini sekitar 2 on sekali petik. Ini kita petik yang khusus yang masak, yang merahnya aja, teman-teman. Jadi kalau yang enggak merah itu enggak kita petik. Jadi nanti kalau dia masak merahnya sudah banyak, baru kita petik lagi, teman-teman. Ya, kalau enggak kita petik nanti dia jatuh, jadi terlalu matang, terlalu masak. Jadi yang di sebelah sananya itu cabainya itu cabai taji kayaknya. Jadi kurang terlalu subur kayaknya, itu agak kurang kena sinar matahari, teman-teman. Tapi dia masih berbuah juga, walaupun nggak terlalu banyak buahnya karena memang kondisinya kurang subur. Nanti kita akan petik juga buahnya yang masak di sana. Ini kan lumayan, teman-teman, buat kita bikin sambal terasi atau sambal tomat pedas, buat sambal lalapan. Pokoknya enak lah kalau buat dibikin sambal, hasil tanaman sendiri.
teman-teman kalau punya pekarangan, mari kita tanam juga beberapa sayuran atau buah-buahan yang jangka pendek. Nah, ini yang saya tanaman cabai yang satunya kurang subur teman-teman, kayaknya ini. Jadi tapi dia masih berbuah, walaupun dia kurang subur tapi dia masih berbuah. Jadi kita petik juga buahnya yang masak-masaknya teman-teman. Nanti sayang kalau cuman dia jatuh dan busuk nanti yang masak-masaknya. Kalau memang kebanyakan nanti bisa kita bagi-bagi sama tetangga. Jadi kita punya pohon kastela teman-teman, kastela atau kates ya, yang sudah tinggi. Tapi dia selalu berbuah lebat teman-teman. Sering kita petik, kita bagi-bagi juga sama tetangga biar sama ngerasain. Mungkin mereka dapat hak mata karena mereka sering menegur buahnya sudah masak, sudah matang bilang mereka kan. Jadi saya kasih juga biar bagi-bagi, biar ngerasain hasil tanaman saya. Jadi teman-teman kalau seperti tanaman seperti ini saya memang hobi teman-teman. Nanti kan kalau kita punya tanaman seperti ini, nggak ada kerjaan, kita bisa bersihkan tanaman kita, bisa buang stres juga rasanya teman-teman. Wow. Ini cabenya, yang ini cabai sayur ini. Lebat juga buahnya ini teman, lumayan lebat buahnya. Kita petik juga biar kita bikin sambal hijau, sambal hijau pedas nanti. Jadi nanti kalau sambal hijau pedas ini cocok kita buat lalapan sama atau ayam panggang, ayam bakar, cocok teman-teman. Sambal tomat cabai hijau. Jadi sambal tomat cabai hijau ya gitu ya yang enaknya. Jadi teman-teman nanti kalau punya pekarangan tanam seperti ini biar bisa menghasilkan tanaman yang bermanfaat. Jangan biarkan lahan pekarangan kita ditumbuhi oleh rumput liar saja teman-teman. Jadi sampai di sini aja dulu ya teman-teman. Jadi kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya nanti teman-teman. Semoga bermanfaat. Bulihu memimbit kebang basuang petik saluang sukuk simpan dinun melauk menjala